Pemirsa, terima kasih Anda terus bersama dengan kami di catatan akhir pekan, masih bersama dengan Prof. Dadang. Masya Allah, luar biasa. Allah masih berikan beliau nikmat sehat sehingga masih bisa terus berbagi ilmu bersama dengan kita semua. Dan tentu semoga menjadi harapan juga bagi kita semua akhir pekan ini kita terus terjaga dalam sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan baik untuk terus menyebarkan kebaikan khususnya bagi diri kita sendiri dan umumnya bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita dan di seluruh alam. Dan Prof. Dadang tadi, Masya Allah ya, aktivitas berdakwah ini jadi satu aktivitas yang saat ini bahkan banyak sekali orang melakukan aktivitas berdakwah ya. Walaupun tadi karena berdasarkan dengan ayat balighu anni walau ayah, di mana orang-orang kemudian mendapatkan satu makna, satu ayat, satu kajian, dan ada keinginan. Ini sebenarnya satu hal atau perkembangan yang bagus sekali ya Prof, ketika orang semakin tersupport dirinya gitu, semakin termotivasi untuk juga berbagi kemudian kebaikan. Terlebih sekarang seiring dengan perkembangan zaman melalui media-media, khususnya media-media sosial. Nah, apakah kemudian ini bisa-bisa saja dilakukan atau sebenarnya adakah kelebihan atau kekurangan dari dakwah melalui media sosial, Prof? Ya, saya kira ini tadi koreksi dulu, bukan ayat ya, tapi hadis Nabi balighu anni walau ayat. Baik. Jadi kita berdakwah itu di medianya itu bil hikmah namanya itu. Baik. Seperti tadi, artinya melalui apapun yang bisa kita pakai untuk media dakwah. Kalau bi hikmah itu atau bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi. Jadi media itu kalau sekarang zamannya kita zaman media online, zaman digital, ya dengan digital, dengan online. Sehingga kanal-kanal media sosial dipakai, apakah itu YouTube, apakah itu Instagram, apakah itu Twitter, apakah itu TikTok, sekarang itu apakah itu yang namanya media-media yang lain ya, Facebook dan sebagainya. Selama penyajiannya itu bil hikmah idotil hasanah, dengan baik, artinya dengan sesuai dengan koridor Al-Quran, selama itulah dipersilahkan, sangat bagus. Karena terus terang saja anak-anak sekarang yang kelahiran tahun 2000, anak-anak milenial bahkan post milenial, generasi alpha, itu mereka menyenangi dakwah itu melalui media-media sosial. Betul. Hampir sebagian besar, lebih dari 60% mereka mencari ilmu agama melalui online, melalui media sosial. Oleh karena itu penyajian-penyajian seperti ini perlu kita galakan, termasuk di kalangan Muhammadiyah, tetapi harus hati-hati, jangan sampai menyajikan dakwah tetapi paradok dengan tujuan dakwah itu. Contohnya, banyak sekarang yang beredar di media-media seperti TikTok, gambar-gambar, mohon maaf ya, kaum wanita yang telanjang, lalu disesuaikan dengan materi ceramah dari seseorang ustadz bahwa kelakuan itu tidak boleh, tetapi itu kan yang munculnya gambar yang tidak senonoh. Nah, artinya itu kan paradok, orang akan melihat gambarnya daripada suaranya ustadz itu. Seperti itu saya kira tidak baik. Oleh karena itu berhati-hati, jangan sampai kita ingin berdakwah menyampaikan kebenaran tetapi justru yang dituai oleh kita adalah dosa, adalah kedurhakaan. Itulah mungkin yang kita harus perlu hati-hati itu. Oke, artinya sesuai dengan aktivitas berdakwah itu juga tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba begitu ya. Kita perlu persiapan ya Prof untuk berdakwah tadi ya Prof ya. Ya betul, persiapan yang sangat matang. Betul. Jadi mungkin tutur kata pun harus harus diperhatikan juga. Betul. Karena salah-salah kita berdakwah tetapi menyalahi undang-undang ITE. Iya, bisa bermasalah ya. Ataupun kita membuli seseorang, membuli orang lain umpamanya, itu juga berbahaya. Nah, termasuk tadi salah penyajian, salah kata itu biasa juga sangat luar biasa. Oleh karena itu mungkin ini jejak digital itu akan bisa ditelusuri sampai kapanpun. Dan ketika kita bicara di media digital ini akan berlangsung berpuluh-puluh tahun, mungkin ribuan tahun ya bisa diungkap kembali. Inilah mungkin berbahayanya dari
kita ini harus hati-hati dalam berdakwah melalui forum atau melalui Media portal sosial digital ya. ini. Betul sekali. Karena memang ini bicara tentang perkembangan zaman, kemajuan teknologi memang membuat mudah begitu sebagian aktivitas. Tapi yang harus kita ingat juga pemirsa bahwa ini memerlukan sebuah kehati-hatian yang luar biasa begitu. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Dadang tadi, ini benar-benar ada rekam jejaknya yang kemudian bisa ditelusuri ribuan tahun, beberapa waktu yang akan datang begitu dan tidak akan pernah hilang begitu ya Prof ya. Sehingga sangat dibutuhkan. Nah, mengenai dengan kesiapan seorang dai itu sendiri, sebenarnya ketika kita ingin melakukan aktivitas dakwah, apa saja Prof yang harus diperhatikan dan dipersiapkan secara matang? Ya, pertama mungkin materinya ya. Kita akan memberikan tema apa dalam dakwah itu yang sudah dikumpulkan bahan-bahannya dari Al-Quran dan Sunnah, juga pendapat para ulama termasuk keputusan-keputusan tarjih di sana. Setelah itu kita susun, setelah itu kita coba untuk berbicara, direkam sendiri di media yang lain sebelum kita upload ke dunia luar. Setelah itu kita persiapkan medianya yang cocok, karena itu durasinya kan tergantung pada materi kita. Betul. Kalau mungkin durasinya panjang ya YouTube yang bisa. Kalau durasinya hanya beberapa menit ya TikTok bisa. Atau beberapa itu Instagram bisa. Tetapi itu sangat penting ya, karena jangan sampai terpotong nanti. Omongan kita terpotong itu jadi lain persepsi orang. Baik. Seperti wailul lil musallin, celaka orang yang sholat, terpotong, udah. Ya. Oh, berarti orang sholat itu celaka. Padahal yang celaka itu adalah orang sholat yang sahun ya, yang tidak khusyuk dan mengabaikan orang lain yang minta pertolongan. Nah, jadi itu harus hati-hati betul, sehingga waktu durasi itu diperhatikan betul. Nah, ini yang pentingnya manajemen waktu, manajemen materi, dan manajemen dari medianya sendiri supaya klop. Baik, luar biasa sekali. Ini sudah disampaikan ya oleh Prof. Dadang ya, bagaimana kemudian persiapan yang harus dilakukan oleh kita semua yang akan melakukan aktivitas berdakwah begitu. Jangan sampai kemudian niat kita baik, keinginan kita adalah mendapatkan respon yang baik pula, tapi kemudian penyajian yang salah sehingga memberikan nilai-nilai negatif begitu ya pada aktivitas dakwah kita. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai niat baik kita justru menjadi satu kemudorotan yang tidak kita sadari begitu ya Prof ya. Dan pemirsa, kita masih akan kembali lagi tentunya tetap bersama kami di Catatan Akhir Pekan.